Ajari hamba hanami, asih boto hanami, terima kasih, mari teohon di uhur, hata apa pembahenan nami. Jalo hamba tonggo elek-elek namion, ibagas goranian aku Yesus Kristus, si palua hanami. Amin. Tangar anja atau saya hitama, hata ni debata bagat-bagat pasal masasapan ni dosa. Tapi ni debata dong mai pakala kolongi hurni aibat aima mahite namate Kristus makokop kita sanggah perdosa kita aselambil palua mahita nuan umbani riisin marhite onsi dok di victori kita ibagas dalam nilai ibagas kolom ini bata dong mai sasat hagaluk dosata palalian hari aku hitaman tanda-tanda di perpuluhan lain. Asangapun ma bani nebata di baru. Amin. Naharu pangapamu ambubui nalang minggu jika ada rumah nebata anjar tunggu nebata mariana ibadah kita. Halani air ulang lase burka tor sama hitama huria tor sama hitama minggu. Dari kita panidoi haleluya nomor 410 secara penyakian Bapa Ina Pamor Namo Posu.
Duriana Hinaholongan Bani tahun 1860 sada badan jengking na Marborang Remisi Misions Iselskap RNG Roh Utama Batak Anjawa Penjongkong Gereja Naiguran Duria Kristen Batak Protestan KBP. Bani Bukami tahun 1900 Borja JDKI Lambing Ipabola Asebui masuk utama Simalungun. Anjawa Bani tanggal 2 September 1910 Pandita Agustus Das di Pematang Raya. Naisu RNG Maronjolan Bubani Telegram nama katahun Tur dan Timor London Das Sekenderiu tanggal hormat naik tahun dari hari Partas di ambilan nama diari di Simalungun. Kira-kira tahun 1940 Ibain HKBP man sada bentuk pamidanio na igoran HKBP distrik Simalungun. Asibui hala Kristen di Simalungun pada redakon Hajongjongandi selaku alat Simalungun. Dokai Bali tanggal 5 Oktober 1952 HKBP distrik Simalungun berkembang dari Huria Kristen Batak Protestan Simalungun HKBPS. Anjaha pada tanggal 1 September 1960 HKBPS Manjai Kumbani HKBP Anjaha Gabe Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS. Bani tahun 2024 Goma 120 sana tahun ambilan namanya Inmarina Inoma Imanas Manhike Inamares ambilan pada tahun Banikan Nangkuba bahwa Allah Ihamalas kita do parohni ambilan nama diatin bukan Simalungun marhite ibadah kolot-kolot kuria sadayon. Terima kasih bakal kita kembali Tuhan. Bali halwa pengaduk pinar sir-sirni marhite anakni Yesus Kristus. Esok kita pagawin na buhay do banin sa dalan, tapi sing sahod jala pagawin ang kanan. Sunay do kung nakita na buhay ay sa dabanan ibadah
dalam hal percaya warisak tamohon. Au percaya pada Bapa, warga nasi tadimbang, nama doa nami pakon tamohon. Au percaya pada Yesus Kristus, anak dari mata disetadain, Indo Tuanta, nanti dibukukan di Samaria sangga nape kaliapan. Manite tonui napasi, nama nama parpit, bani panorama si Pontius Pilatus, iparsilakan, mate ancaha itanu, turun guna gori toru, mula mangguru bani namate, bani hari matulu, naik surga, aja wudul siamu nebata bapa, pargogo rasa terembangi, unjai maya mula makira, lalu kamu biarlah tukul, akon nado mati. Au percaya bani tundu napasingit, Kuria persadaan napasingit, persoalan di segala napasingit, bani hasasapan di dosa, bani hasapun yakula, akan bani kebuduhan di sadokah hidokahni. Amin. Pada tanggal 23 Oktober 1902, Pendeta Agustinus pun diberangkatkan oleh RNG, sebuah lembaga seni di Barmen, Jerman. Perjalanan dari Barmen ke Sumatera dengan mengarungi lautan selama berbulan-bulan kepada kaum yang sama sekali dia tidak kenal, dengan satu misi, membawa terang kepada orang-orang dalam kegelapan. Dan kapal yang dia tumpangi pun mendarat di Bali, dan kemudian diberangkatkan ke Sigumpan dan ke Pematang Raya. Di sana ia tinggal sebelum mendapat keputusan untuk ditempatkan. Pada hari Rabu, tanggal 2 September 1903, rombongan Pendeta Agustinus pun tiba di Pematang Raya. Dan ketika tiba di Pematang Raya, dia pun membacakan firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 35. Maka wah mahalima, tongor halima majumain, doma bosin, boima sabian. Kala itu Pematang Raya masih dinaungi kegelapan, terasa sunyi. Penduduk terpancar di ladang-ladang dengan mendirikan gubuk dan tinggal di gubuk di tengah-tengah ladang. Mereka berladang dan mereka berpindah-pindah. Simalungun masih dikuasai kegelapan. Mereka sudah mempunyai Tuhan yang mereka sembah dan yakini, yang mereka ciptakan sendiri. Kemiskinan merajalela karena mereka dikuasai keburukan. Bahkan hiburan mereka napasonangkan uhur disidia aima judi. Siang malam lupa masih dia balik voucher. Puis arta targadi. Bahkan si dia jadi udah untuk membayar utang aima halani puis pasarian halani judi. Inilah keluarga Pendeta Agustinus.
Penginjilan pun dimulai Agustus dengan membangun sekolah-sekolah. Namun walaupun sudah membangun sekolah-sekolah di Pematang Raya, di Raya Usang, Hulu Raya, Sipoldas, dan juga Raya Tongah, namun tidak secara otomatis juga menerima terang dari Tuhan. Selama 6 tahun pertama penginjilan, tak seorang pun yang sudi untuk dibaptis. Inilah para hamba Tuhan pada saat itu, pendeta-pendeta yang pertama yang dipakai Tuhan untuk meneruskan pekabaran Injil. Tahun ulu-ulu 121 tahun Mardas yang bilang nama dia isi malumun. Marulu-ulu aima hapor sayao nago ibagas malas nyuhur. Mardingat kuasa ni bata nabaga marhite hatani. Naduk das kubani si malumun pakon GKPS. Tiap tahun dohida maroko nalah patakas korhubatan ase total bagal anjaha matoras ibagas hata ni nebata aima balik berita sendiri balik keluarga akon balik mulia ini sadado yolokon kita nadok 121 tahun pardasni ambilan nama dia di kuliaon anjaha ipal sanamima toma kubani Indonesia. Songon na isratkan Apostol Paulus bani Kolose 2 ayat 6 das subani pitu. Aipe songon panjaro nasya bani Kristus Yesus Tuhan ini. Sonai ma marparlaho nasya ibagas ia. Marurat anjaha ipauyuli ibagas ia. Jonam marhamur sayaw. Songon naduk niajarkon bani nasya. Anjahalam bin terima kasih. Asal marhite ol kuliah sadarion total mahitam marurat anjaha ibauli bagas Kristus bani namandalan kon agarut pelayanan pakon mantu pakon parguluhan. Makastahon ulu-ulu ikuian diud dohoma pagol pakon hita pasal limpuan ni hata ni bata nama masuk hita terlebih bani kurianta. Saudara hamatomon program pelayanan dari bani hita nama bebai pagori ni kurianta ase tetap marurat anjai pauyuli ibagas hata ni bata. Saudara hamatomon program pelayanan na ibadah kurianta ase hadaru Yomba tetap jumpahan pelayanan yang terbaik bagi nama manusia pakon makadulkon hatani naibada tentu marhide nama loko tidak sadarion seteruskan hidup matohon mandalan pelayanan ini hagalu pakoren kubiata marurat anjahan bauli bagas Kristus. Panoran uluk-uluk ipakai hita lohoma gawe pesta inkulturasi halani marondong matongon hatani nebata pakon budaya si malum
hata ni bata ibagas Kristus Yesus do tongon nadok papasingkon budaya si malungun ase taluk bahen hasanakon pakon hamuliaon bani na bata. Alam yang teruskan kita bang ibagas semangat yang kreatif pakon hataridahan ni hapor sayang marmal sul bani horja ni hatari ni bata matite sahat pakon budaya si malungun. Mengingatkan masa pelayanan GKPS tahun 2020 dan subani 2025 marulupulu tahunon aima hataridahan ni hasadaon pakon pangidanion na jenges naluk ibahen hita marhite olu-olu jemaah ase bayan hita mahoma evaluasi bani pandalan konon ni pesta olu-olu jemaah on. Hasil evaluasi pakon pandalan konon imahuma namun ibayan kita ase bani meneruskan pesta olu jemaat dapat kita homa model pesta olu hataridahan di malas nyuhur namun diteruskan pakon nalang para diteruskan bani panorang na siloro. Sonai may badas hanami tonah olu-olu jemaat tetap mahita gok ibagas malas nyuhur mardingat puasa ni hata ni bata naluk membaik hita gabe harap na porsaya na jupahan haguluhan sisalukan di doa Horas Semari terus kita galangan boras tengerkan naga betanda di
Pelaskon ambilan nama diain utama Semalung Borastenger tanda di biu kita pada pesta malas minggu. Borastenger tanda di biu kita Barsimada Bani Pesta.
1 Agustus 2024. Pimpinan Majelis Jemaat Kabupaten Bogor, anggota Majelis Jemaat Gereja Pontianak, Bagi selamat hari Minggu dan selamat beribadah beberapa depan. Terlebih Indonesia, kuliah, kabar, pertemuan permingguan saya di Gereja GKP Pontianak, Tuhan Yesus masing-masing. Pelayan ibadah Minggu pada tanggal 25 Agustus 2024. Kebaktian saya, khotbah Tingkat Pendeta Yulia Damai, agenda calon Situ Mertua Manado, ujian calon Syahmas Kediana Sinaga, warga jemaat Situ Jeffrey Kasaragi, persembahan calon Situ Manado, pendapat jemaat Situ Manado, pemusik Putri Sinaga, singer Prima Stokul Pakon Imelda Utasoi, operator fokus Tesia Haroto, operator sound Ardi Purba. Kebaktian 2, khotbah Tingkat Pendeta Yulia Damai, agenda Syahmas Rani Saragi, ujian Syahmas Agus Yusa, warga jemaat Situ Bodo Sinaga, persembahan calon Situ Bodo Saragi, papan calon Syahmas Joshua Sinaga, pendapat jemaat Situ Julianto Purba, papan Bapak Purba, pemusik Firman Damani, singer seksi bawah, tugas parkir, Rio Saragi, papan Mandor Purba, operator fokus Raya Simbolon, operator sound Olan Senipat. Model kebaktian daripada permingguan penawang tata ibadah. Namanya pelayan daripada pertemuan sektor Banyak Jumpa tanggal 20 Agustus 2024. Buka jam 1 siang 00 WIB. Sektor sana terdapat di rumah keluarga Situ Apartemen Purba, alamat dan kesehatan Gang Sektor Sana nomor 4. Khotbah Situ Junior Purba, agenda Syahmas Agus Girsang, ujian calon Syahmas Nancy Utabea. Sektor 2 bertempat di rumah keluarga calon Syahmas Joshua Sinaga Bodo Saragi, alamat dan Paris 2 Komplek Manabakti nomor 21. Khotbah Situ Manado, agenda calon Situ Gondom Sitompul, ujian calon Syahmas Kediana Sinaga. Sektor 3 bertempat di rumah keluarga Inang Situ Purba Bodo Saragi, alamat Tolu Gang Abang, khotbah Situ Jeffrey Kasaragi, agenda calon Situ Mertua Manado, ujian Syahmas Rani Saragi. Model kebaktian pada pertemuan model B bahasa Indonesia. Nama ibu untuk kegiatan rutin Indonesia, sermon, PSS Sitang, latihan paling untuk ibadah Minggu, saya Muhammad Bulu Siri, Doma Sirsir, Bersyah tidak terakhir jadwal ini. Langsung berikut pemberitahuan. Sehubungan dengan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79, maka setelah Minggu merayakan sukacita kemerdekaan melalui ibadah dan perlombaan HUT Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, dimulai pukul 9 WIB sampai dengan pukul 12.15 WIB, bertempat di Agrosata Dreamland, Jalan Paret Haruna, Pos 9, Sungai Kakap, Kabupaten Buraya, Kalimantan Barat. Busana yang dikenakan baju kaos merah putih, celana olahraga dan sepatu. Warta keuangan. Demikian keperluan keluarga Inang Situ Wasraya Bertobing untuk bulan Juli maupun Agustus Rp500. Demikian lupa itu kepada keluarga Timur Timur Sepayung untuk renovasi serbaguna Rp500. Demikian untuk KPP keluarga Situ Nyaman Saragi Berjuang Rp50.000. Keluarga calon Situ Warman Bos Kanggang Rp150.000. Keluarga yang Sinaga Situ S Pur Saragi, Pakon keluarga Semermata Bos 9 juta masing-masing Rp200.000. Laporan jemaat bermasuk Sidah Nasiab Kuliah tersaldo per 17 Agustus 2024 berarti Rp426.126.205. Untuk keuangan KPP saldo per 1 Agustus 2024 berarti Rp26.056.500. Saldo untuk renovasi serbaguna Rp10.630.344. Demikian jemaat GKP Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun pada yang ulang tahun minggu ini bani Bapak Edi Baktir Manado, Putri Stangga, dan Syahmas Rani Andalina Saragi, Rich Saragi, Pada Diriko Christian Munte, Bapak Situ Julianto Purba,
Katrin Purba, Dea Krina Seragi, Tokoh Idam, Lurmen Seragi. Saudara mati pengawasan bernyata Tuhan Yesus kemasa-masa. Tema Oktober Pavilion perlu kami adalah justice. Alani masa tahun 1910 kami masa ada nadohot nama tilas. Jadi tunai jaya nadong bahwa Tuhan Agustus 300 perlu difokuskan. Magdalan ma mangilat ma ay bulog sa rin sa bordo. IP baru daw hindi garaya. Manipari, pandita, Jubis Marsari. Ay maasumon tambah ni perdalanan di pandita Jubis Mar na yung orang bani layar tunai. Selamat terima kasih. Jadi bagus tunggu banyak. Terima kasih. Sumpah kami mudah-mudahan Bapak surga. Malah suruh kami Bapak. Panorang minggu sadarion meja anami narut menguluk pun pesta olok-olok. Malas di namin narut das gili si Bandung 121 tahun. Ibagas malas di namin ay Bapak yang surga. Di pesta namin pesta olok-olok namin. Halanya ada rumah Bapak. Malas di namin boy dupe si Hana pada kuliah ibiraham hasil atau kita tiap pulau benang masyarakat mengindu Hana ibu Bapak asibani ke kuliah berihan untuk kesehatan. Halanya Bapak bagi dalam menunggu untuk mga video namin Hana ibu perlu memberi aku pikiran na hubang kuben namin marsada-sada kuliah ase ako mga video na miyon na kontrol namin hubang Tuhan Yesus boy juri ibagas pikiran namin marsada-sada ibukah ka namin na tunggu mga video na miyon hubang ito pun namin na perlu memang ay pagdila namin sunagi keluarga PMJ sunagi keluarga berihan kesehatan bukan di sini Bapak asibadi na sehat sini boy hanilayan sini melayan sini tungak-tungak di kuliah igi kapes pontianak sunagi tungak-tungak masyarakat lingkungan di sini persaya doa namin Bapak ang marujolan dua budo pandita penjenan sunai ke keluarga ijabi si dia lantar terus bagi pelayanan si dia Tuhan Yesus bagi orang-orang rumah sunai ke majelis beri hamba di sini pelayanan ubah pikiranmu asulang berdoa si dia bagi pikiran di sini sendiri Bapak tak lebih kembali salam situa salam samas na ijaban pembinaan si dia masa sonari berihan guna pemikiran oleh si dia Bapak asibadi na terpilih si dia pilih kuliahmu membani suruhanmu nagabi juak-juakmu asib ulang pikiran perdunia ono pikiran si dia tong-tong magikam pikiran na melayani kuliahmu sonai agi di masyarakat agi lingkungan di si dia berihan kesehatan bukan di si dia terlebih keluarga hati
Asiboy siya tulpin sila roh memuji batu pasangan pengkuranmu. Bapa di surga, sonai amado agi seksi-seksi dari sana hurang bagi perdalan di seksi. Bereham teras pikiran, bereham pikiran na hukum. Asubani bagi ayat di dalam roh, ahana hurang bagi seksi-seksi, seksi bapa, seksi kilan, seksi sekolah minggu, seksi naposo. Amma untuk nama seorang bagi dia Yesus. Mengidu sehanami, terlebih kembali asuman nami nalansia. Bagal dia tentu berdoa, dia tahu sini masuk ombak kebutuhan Yesus. Dari jahil hakku dengan zambu kali sini. Alanya ayo, asyik ibu sini marut orang dari orang Tuhan. Malas suruh nami beri haku dengan jam sunagi dengan nami nala pedas ko ilan siya para suruh nami Tuhan aku marpos hapos saya lupa Tuhan nami dapat na nami sinatan nami orang Tuhan sunai homalo pemuda-pemudi nami asubani kegiatan-kegiatan ni hon di sini Tuhan tong masih dia perkawiaran buat ulang pindah kali pabotoh di sini di badan sini bagi kuliahmu bagi masyarakat taruh terlebih bagi lingkungan nak dong itu orang di sini asyik tong sini bermuda di BKPS nama perkawiaran buat Tuhan Yesus orang-orang itu tanami rumah kuliahmu nalabe dapotan silita di uhur tapi lalu di pada muham sidia segala hidup uhur panorama dalam terburan yang hanami sada persada Tuhan mengidu hanami bawa Bapa hama nama tawa hama nama orang sidia di jabu sidia Mariana asibari hamurangan sidia bagi tupuan ni hanami nama gol ulang aja dari hamdalan bani haduluan di pikiran di sini. Tapi contoh masih marto bagus sini. Poso nami Tuhan. Anggo bani pikiran dan bagus pikiran di sini. Malas betul di sini. Bani palawan kisah di sini. Idealan. Kalau ni ayo bapa, bani sekolah minggu, bani pemuda-pemudi lagi menuri rotak pakun borza bosu nami Tuhan Yesus anggo hampu nama sora itu ngatongan di sini hampu nama borza itu ngatongan di sini persaya Tuhan nami Tuhan das Tuhan sini tadi di sini lagi zona sekolah minggu dalam berbagai sini itu ngatongan di kuliah beriham orang beriham waktu bagi orang Tuhan asiboy kanami mendidik adat dan nami boy menghukum hakamu bagi perbagalan yang bulan di sini si magirannya masopah kanami juga Tuhan Yesus bagi hakurangan nami bagi pengabak nami nomor lebihan lebih izon mai seperti kanami dosa nami Tuhan halanya itu ibingin doa nami Tuhan marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si rokok anami doa. Amin. Kita kesaksian pujian bagi sektor forum.
ni Yesus mampu bagi kita lakukan. Auroruki hagaluhan, barang ise na roh hubang sing anjay loge ang dia, anjahan ang saya baku sing anjay murah ang dia. Siwal manangan amingan na ibuban ng paukanin na refuge kita punta, puji kita ng Tuhan tamat kita doni haleluya nomor 328 ayat 1 dan Subani ayat 2. pasti bahwa pengalang kita, ngalang dari kita.
Karena itu sebagai orang yang percaya, firman Tuhan nanti mengajar kita membuang kebodohan. Dan apakah kebodohan itu? Menurut Amsal, hanya menunjukkan kita dari teks tahun. Dan kedua, kita nanti diajar untuk mengikuti jalan pengertian. Hormat topik masih runtuh subanta dari penerangan. Dan Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan topik ini dengan menyampaikan salah satu informasi subanta dari penerangan. Informasi ini hanya Alkitab adalah buku sastra. Apakah yang dimaksud sebagai buku sastra? Bapak Ibu bisa renungkan, kalau kita memiliki Alkitab dan kita membaca Alkitab kita pahami bahwa Alkitab ini adalah salah satu karya sastra yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai karya sastra, Bapak Ibu, Alkitab kita ini banyak memuat sastra-sastra yang berbeda, berisi tentang sejarah, puisi, nubuat, perumpamaan, dan legenda. Hal ini salah satu hal yang perlu kita pahami. Asal kita tak pas mengarusi apa pesan firman Tuhan kepada kita. Anggo kita membaca Alkitab, Bapak Ibu, pertanyaan sederhana dan pertamanya, sastra apakah Alkitab yang saya baca ini? Dan sangat penting, asal kita bisa menerima pesan yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Apakah sastra? Penting disebut Tuhan kami akan mengenai kita masuk kepada buku Bodas atau buku Saifon. Karena saya ingin kita membayangkan kira-kira seperti ini. Kalau ada rak buku kita di katakanlah di tempat kerja kita atau di rumah kita, coba kita bayangkan di rak buku itu ada buku-buku yang bersusun. Dan seperti itulah Alkitab kita. Alkitab ini adalah kumpulan dari beberapa kitab. Anggo secara jumlah jelas. Perjanjian lama jumlahnya 39 kitab, perjanjian baru 27 kitab, total dari jumlah kitab Nagel Alkitab tahun Aima Olong kitab. Untuk Alkitab orang Protestan, kalau Katolik jumlahnya lebih banyak lagi jumlah Alkitab orang Katolik. Kenapa? Karena orang Katolik ada lagi kitabnya, ada kitab Kanonika, ada Makabe, berbeda dengan kita, kira-kira seperti itu. Hal ini sehari-hari ketika kita membaca Alkitab kita sebagai gambaran dari sastra yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus mengetahuinya dengan baik. Ditulis oleh beberapa penulis dalam rentang waktu yang berbeda, tetapi semua menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Tiga contoh disebut Tuhan kami. Bagaimana kita memahami Alkitab sebagai sastra. Mulai kitab Kejadian sampai Ester itu banyak ngomong tentang sejarah. Dalam kitab Ayub, Amsal, Mazmur, Hidup Agung, Pembokbah itu masuk dalam kitab Sair atau puisi. Dan selanjutnya Yesaya, Daniel banyak ngomong tentang sejarah, puisi, nubuat. Sebenarnya pesannya Bapak Ibu, Kubatam, agar kita memang benar-benar memahami pesan firman Tuhan kita pahami dan terimalah Alkitab itu sebagai karya sastra. Hal ini secara khusus bagi penerangan. Apakah pengertian dari Amsal? Dan ini sastra secara sair atau puisi. Beda memahami cerita, lembaga, pakon, puisi. Amsal berasal dari bahasa Arab, ada masal yang artinya ada Amsal pun. Amsal itu adalah perumpamaan. Amsal itu adalah pepatah. Amsal itu adalah peribahasa. Di mana Amsal ini salah satu ungkapan yang mengandung kebijaksanaan, prinsip, nilai atau nasihat. Inilah Amsal. Jadi dalam suku-suku membuat katanya. Ahadwai Amsal itu adalah peribahasa, pepatah atau lembaga yang memiliki satu pesan. Dan kita mau lihat sejenak bagi panorama. Kira-kira apa beberapa Amsal yang menarik dari Yahudi atau dalam buku Qur'an ini? Kita bisa baca misalnya kebijaksanaan Amsal yang baik menurut penulis khotbah ini. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi mundurlah sebelum perbantahan dimulai. Ini nasihat yang berisi pesan bahwa apa? Pertengkaran selalu dimulai dengan perbantahan. Narsisa persapangan. Hal ini anggo beberapa percakapan dan ada memulai saat menampang dari pasangan air. Rohma Amsal mengatakan mundurlah dari perbantahan. Lampari jurus bebas sampai anggo saling memasukkan atau saling membantah. Pertengkaran seringkali dimulai dari saling membantah. Ini Amsal pon. Kemudian kita juga belajarkan ini Amsal yang sangat terkenal.
gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bahat kita Bapak Inang, banyak kita berhasil membahas, tetapi pada hari kita tidak gembira, tentu juga itu tidak membuat kita bersuka cita. Menurut penulis Amsal ini, hari yang gembira itu adalah obat. Dompet mantap bagi orang-orang yang pemalas kemunta, negah kita dari berkuat. Apa sebenarnya Pak kita kalau persoalan sudah pasti lah. Belum perlu kita. Tapi kalau kita memiliki hati yang gembira, ini adalah obat. Tapi anggo mau semangat tak, langa dong pihak tahun ya semangat mendalam ini berdoa marboli kita. Itu menurut Amsal tidak sesuatu hal yang baik. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Pesannya jelas, kalau mau menjadi kaya berusaha. Ulang kita angan-angan bagi pohon, karena ada korelasi tangan yang lambat dengan kekayaan atau kemiskinan. Ada lagi beberapa contoh yang menarik yang kami beli melalui share Batam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Nasihat memiliki pesan bahwa Asomanta, Arialeta, tapi milikilah hubungan yang baik dengan tetangga. Awani aku yang masuk bagi guruta, tetangga ayuna pardobe, roku bantah. Udah kalau menartekkan, pakon tetanggani. Hanya kira-kira pesan ini. Dan yang berikut, janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan dia bosan lalu benci. Amat bingung. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Seseorang, contoh tidak seseorang, ada orang yang datang bertandang, tapi bagian itu bertandang, ulang maaf, tahu malas memberikan dan nyanyi. Berada rumah, bosan yang mengidah kita ada nyai, mengidah kita. Pesan jelas, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Busuk tu, lam cenges. Begitu, lam cenges. Kolom tu, lam cenges. Aina pesan ini, yang wajar-wajar saja lah dalam hidup ini. Gak usah berlebihan. Aina diri, Pak Amsal. Kemudian ada lagi yang paling menarik ini. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang yang bodoh. Batu ada beratnya, pasir ada beratnya, tapi yang lebih berat dibanding dua orang ayam, anggo itu kita juga lebih salah. Luar biasa ini. Tapi soal itu dengan kami, Bapak Ibu. Ini tradisi berbahasa jumbalnya salingan bukan hanya ada di dalam orang Yahudi. Semua bangsa memiliki. Kita ambil contoh misalnya Amsal Simalungun juga memiliki beberapa nasihat berbahasa yang memiliki pesan yang luar biasa. Yang pertama, berbahasa tidak perlu bibir. Apa pesannya? Sebelum berbicara, pikirkan dulu. Orang yang mendengarkan itu tersinggung atau tidak, siapa atau tidak. Kan ada pesan limon, ditulis oleh hukum tanah safari. Paima masa tidak boleh pikir. Jangan asal ngomong kira-kira seperti itu, dipikirkan dulu. Anggama dengan cara sahabat tersinggung bau, marah bau. Kira-kira seperti itu. Ada proses kerenungan. Soal menapik pada dulu mudah sehingga dulu ini. Pesannya jelas. Karena itu kan dengan kita berikan bagian boleh kan? Karena dulu kata-katanya dunia ini. Jadi aku marah kita ke atas kan hidup hidup. Tapi aku harap dalam kuat dari komitmen ini cuma pada yang dulu mudah itu mudah. Gambaran dari sebuah sikap dalam hidup ini, jangan cepat-cepat menyerah. Jangan cepat-cepat menyerah. Ada tekanan yang dalam tujuan kita benar, tapi jangan cepat-cepat menyerah. Kira-kira seperti itu. Untuk saya, mana lagi ulangi tonggo berupa parlawa dong si tonggoran dalam hidup ini, kecantikan itu akan berlalu sesuai waktu, tetapi karakter itu akan matang sesuai dengan waktu kembali Tuhan. Untuk saya dong tidak betul benar kita sahabat Nabi. Uhur nanti dirutan berlian somong dulu. Uhur nanti dirutan berlian somong dulu. Salah satu persoalan dalam kehidupan kita sekarang adalah kesehatan mental. Yang perlu kita hati-hati. Sesuai sehat kita secara mental. Uhur nanti dirutan orang harapna over dalam berpikir. Over dalam berpikir. Dipikirkan kepada masa ini tanahon. Dalam harap diri. Ada usaha harap. Bak kemudian yang tinggi kan ada masalah semua. Gak dipikir. Fungsinya apa?
bulan-bulanan babah perimbang lawan. Ada artinya. Jadi kita apa? Isi bagian babah ini masih bulan. Berapa kali kita nah, bukan itu berapa bulan kita bukan kita apa? Jadi bulan babah ini apa babah ini? Anggota seminar babah ini sudah babah ini situ dulu baik. Kalau sudah ketemu mana? Babah tiga apa? Baru bulan. Bukan bulan. Babah timbang naik. Pesannya sangat jelas. Bulan-bulanan babah berimbang labah. Hati-hati juga lah. Pulang rumah efek tubuh babah pun bulanan mengenai babah pun berimbang labah lain. Ya yang sewajar-wajarnya sajalah. Karena kira-kira seperti itu. Janganlah sikap atau budi. Pulang kalau belum sama suyu. Suyu atau sampai suyu. Monis kan? Kalau siang tingginya sampai 5 miliar boras kan? Tadi kiai itu biasa kasih jual dapat kan? Miliar boras tak ingat. Kiai. Karena dong komunisnya suyu langsung bunuh itu pada laut. Langsung bunuh itu. Tapi yang mesti bunuh dia laut. Sebenarnya kan lebih penting pada orang. Yang penting kan? Kalau ada yang mesti bunuh dia, ibu komunis ini kayak komunis dayo. Kenapa ya kan? Jadi yang punya kamu pulang ke sama suyu jangan lebih lah, kira seperti itu. Baju-baju kosong mata di dalam, merasa seperti tapi terlalu bohong, tapi ternyata tidak berguna, malas diri, sadar diri. Kira-kira seperti itu. Itulah kebijakan. Tapi memang beda. Amsal Yahudi itu dikatakan Tuhan, Amsal 90 bukan. Tetapi kesannya jelas, mengajar kita untuk memiliki hikmat balik golun tahun. Karena ini semua Bapak Ibu. Agar bukan tujuan dari Amsal atau nasihat mengajar kita supaya kita berhikmat atau bijaksana. Apa itu bijaksana atau hikmat? Kemampuan diri dalam memutuskan berbagai pilihan di dalam hidup ini. Kita ingat bagaimana kisah Raja Salomo. Ada dua orang yang datang kepada dia membawa perkara dan perkara ini sangat sulit. Dan kita mendengarkan Salomo mampu memutuskan perkara yang sulit ini. Aima hikmat, aima kebijaksanaan. Kemampuan memutuskan perkara. Dari dulu tahun adalah dari dulu tahun kita selalu banyak dibarengi dengan berbagai pilihan-pilihan dari dulu tahun. Mulai dari pilihan yang kecil tentang makanan, contohnya kan, lupa sekarang Allah Taala. Lupa mungkin cuma kasih lupa, orangnya ada pelupakan, kan ada kan? Itu pilihan loh. Membutuhkan hikmat. Soal maaf lari popcorn naruju. Mentakku yang aduh, berarti pun sonari online. Ini di mana nih? Pilih waktu. Kan? Ini kan berhikmat ini. Pilihan. Bulan pakai kan memilih, terutama semua poso, harus salah pilihan. Gurita mahika. Bahak marwah memberi udah. Martabak hujung, martabak bulan, martabak kotek bujang. Hikmat. Dia dong. Ang bulan pakai kita lulus pun. Rabi kalau kita lulus halak yang berbeda kuatkan. Kira-kira seperti itu. Jadi hikmat ini membuat kita berhasil dalam pilihan-pilihan berutang. Alanya ini nas pimpinan tahun secara khusus ada dua pembagian dari mana. Yang pertama kisah hikmat juga 1 sampai 3. Buku saya undang hikmat ayat 4 sampai 6. Nah pertama kisah hikmat. Bagaimana hikmat mengkiaskan dirinya? Hikmat mengkiaskan dirinya sebagai John telah mendirikan rumahnya dengan ketujuh tiangnya. Ada rumah yang didirikan. Setelah itu ayat 2 memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, menyediakan hidangan, artinya ada makanan dan minuman yang disediakan. Ada rumah yang sudah didirikan, ada makanan yang sudah disiapkan, kemudian ada orang disuruh untuk datang ke tempat itu. Ini kiasan hikmat dan mengajarkan bakta bagi para orang. Hikmat itu penting benar, bijaksana itu penting benar, karena itu kita diundang untuk memiliki, untuk datang kepada hikmat itu. Dan undangan hikmat Sodom.
Tuhan ini sebelum ibadah undangan. Anggo kita menolak jemaat dan orang rentan, yon tanggung lupa. Yon tanggung lupa. Ay mau undangan nih, kalau kita gali panorama. Anggo kan aja ini mana nih? Kan gali ayat 2 mati potong ternak sentihan nih. Campuran dulu nih, dulu masih bersih kangen. Tapi kan kangen udah kenyang kan? Anggo ini memang ternak sendiriannya. Anggo kinari. Apa yang mengesan? Nah pasti makan dong kan? Pasti makan. Mas mana semua mulai? Ulang das dong politika di posisi pesta kolom das dong di rumah toko bagan. Tidak diri lagi. Posing bagan. Anggo masuk lagi simulasi rumah. Berarti memang naratif sini dari Borzon. Naratif besar sampai dari Borzon. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi saudara tadi ya, memang nanya lebih panorama, kan? Nanya lebih panorama. Apa yang bukan panahata? Boleh. Nah, tahu ibu berbagi dari potong sepilihan dinyakan. Woi, maka. Kalau ini yang pimpinan OP, ada seorang orang bisa dipimpin. Belum disebut saja. Memang seorang masyarakat, seorang pemimpin, tapi seorang apa? Di PP orang naik OP kan hal ini menjadi maksudnya lalu mendukung program pelayanan. Anggo kita memang keja mereka kalau perusahaan naik punja buat ini pimpinan tahun kan? Nah itu ini malas minggu taruh penita bani panorama tulisan kemudian malas mau kita dong 6 bulan mengurangi boleh dong lebih pun asalia. Hal ini kesana jelas. Buanglah kebodohan itu di jalan pengertian dan ada tiga apa para pasti di Hanami sebagai refleksi bata. Bagaimana kamu membuang kebodohan ini dan mengikuti jalan pengertian? Pertama, belajar untuk mendengarkan nasihat orang lain dan tidak mengandalkan pemahaman sendiri. Terlalu bodoh oleh kita, Bapak Ibu. Kalau kita menganggap semua sesuatu yang ada di dunia ini kita ketahui, terlalu bodohlah kita kalau tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, menganggap diri kita yang paling pintar, menganggap diri kita yang paling bisa. Orang yang bodoh dari menurut firman Tuhan ini dan sikap mengikuti pengertian itu apa? Rendahkanlah hati. Terimalah nasihat. Asiboy dapotan dalam tanah Rasul kita bani dulu. Ayo bukan kami harapkan kita lakukan yang bodoh. Aduh, gue tapi bukan dosen orang. Karena kita adalah orang-orang yang mau mendengarkan nasihat. Bahkan dari anak kecil sekalipun kita mau menerima itu. Kalau itu adalah kebenaran. Nomor 2 apa memang? Menjauhi pergaulan buruk dan mencari pergaulan yang baik. Inilah salah satu yang perlu kita pahami. Nomor benar bagi sumber bagi sumber atau sumber. Saudara si Prima, si Aulia sama si Ilde. Aku kalau melihat Nesian, contohnya ya, Ilde itu seperti apa? Aulia itu seperti apa? Prima itu seperti apa? Gampang dong bapaknya. Toh ini siapa mandi. Seperti itulah. Karena gambaran teman kita adalah gambaran diri kita sendiri. Kita akan selalu mencari orang yang sepaham, yang dekat. Nama seharusnya bakal kita. Hal ini dia. Angguna lang jengesto pergaulan lain toksik doa sundo. Firman Tuhan berkata jauhi, tidak salah. Jadi segala sesuatu yang membuat kita bertumbuh dengan baik, ada lingkungan yang menghargai, memahami kita. Di situ kita bertumbuh, disitulah kita mengikuti. Ini kata firman Tuhan. Nah, Pak Tuhan, belajar untuk tidak berbicara sembarangan dan berbicara hanya ketika kita benar-benar tahu. Orang-orang yang mudah ini nama Tuhan. Perlu tidak lebih bibir asal bersah. Belajar untuk tidak berbicara sembarangan. Tapi masalahnya kita aku memang sitong-sitong dia rusi kita kalau rusi pada santai. Dapat bisa hal memiliki pengendalian diri dan tidak cepat marah karena kemarahan yang cepat merupakan tanda kebodohan. Oleh kita kemarahan itu dikaitkan dengan pengendalian diri. Orang yang bisa mengendalikan diri matang secara rohani ketika ada masalah, ketika ada sesuatu hal yang memancing kemarahannya, dia tidak cepat marah. Jadi orang yang cepat marah dengan kebenaran firman Tuhan ini adalah orang yang perlu belajar untuk mengendalikan diri lagi. Karena apa? Ketika ada orang yang langsung meluapkan isi hatinya, firman Tuhan berkata itulah tanda kebodohan. Ire
lumba-lumba di luar kon. Ang belum pada sekitar pengaruh si Bapak Tuhan Bapak Ikan, ya amin mah. Tadi Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Tahu Tuhan. Kami Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih mah pada katamu dan berdoa surga kami. Karena cari kami boleh kami mengampun membuang hal Tuhan dan kembali diri kami. Karena kami yakin Tuhan, apa yang kami pikirkan lakukan dalam kehidupan ini kalau dihadapkan kepada kehendak-Mu masih banyak perkara-perkara keburukan yang membuat kami ya Tuhan sebenarnya harus introspeksi diri, membekali diri kami dengan lebih baik lagi. Karena yang Bapa di surga di titik Bapa dihadapkan kepada mondo sebenarnya orang berbobok mengenai Bapa. Biarlah kami mengikuti jalan pengertian yang Engkau tunjukkan ketika kami melihat hikmat kebijaksanaan bagi guru Nabi Muhammad. Hiduplah kami bersuara yang nanti di sekitar kami bertombol. Amin. Baik terus kita dalam tentang karena kita boleh kata dewata dari seorang kata lawan dalam ayat tersebut tulisan yang melogikan menurut ayat Indonesia. Beda pada Jehovah memuliakan Tuhan, bahwa magalangan antara manusia berdiri, sombah Jehovah berpakaian nama pasti. Sonari musuh kita magalangan.
ibagas malas niyo, roho Tuhan yang mengutuskan buah di horja dan pinapara sudah sembunyi, tapi karangan hati kasihon ampun puji-pujian nami Tuhan. On pesi kawan karangan namion, parina sanapun ni goranmu dalam membayar kami marah terjaga azalmu di dunia. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan kami dalam makhluk kami mohon. Amin. Ipasu-pasu anjana iparoro Tuhan nebatama. Isodalko Tuhan nebatama bohini Tuhan. Jana mayok babuni mangidakam. Idok bakon Tuhan nebatama bohini Tuhan. Jana ipasorama damai bani tonduimu. Amin. panitia na masisipon sa pangalawang aguma sa nahan. Kaya, jadi na, lubi mangan may ito sa mga doktor, at lubi mangan para sa mangan.
Karani memanfaatkan modifikasi periode dan